Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat apa yang kemudian ramai di Amerika berupa kerusuhan sosial. Itu terjadi seperti kebakaran hutan di musim kemarau di Indonesia. Karena begitu satu titik kerusuhan muncul, dia menyebar hampir di banyak tempat di Amerika itu sendiri. Sahabat kalian yang berbahagia, fenomena ini sebenarnya yang menarik untuk kemudian kita lihat adalah apa yang menjadi pemicu dalam konteks jangka lama. Jadi bukan sekedar kematian warga yang dikatakan berkulit hitam oleh polisi yang berkulit putih itu. Apa? Diantaranya adalah nihilnya ketidakadilan, bisa dikatakan seperti itu. Oleh karena itu, begitu ada sebuah pemicu yang dikatakan orang sebagai fenomena gunung es itu, puncak gunung es, ini menjadikan masyarakat ya langsung melampiaskan emosi atau amarahnya sehingga hal seperti ini begitu cepat merambat. Lebih-lebih di era media sosial seperti sekarang, informasi itu ya selain cepat juga kadangkala memang membutuhkan kemampuan kita untuk memfilter dengan baik. Ketika kelompok yang lain ya, gagal memahami dengan jernih, ini mereka bisa menjadi bagian yang ikut-ikutan atau terprovokasi. Nah, dalam situasi seperti ini maka sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil bahwa setiap ketidakadilan itu pada akhirnya akan menumbangkan pelaku kejaliman itu sendiri. Kalau kita perhatikan sejarah para nabi dan rasul, mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk memperingatkan para pemimpin, para penguasa ketika itu yang cenderung lalai, abai, dan layat go gitu ya, merasa sombong, kemudian merasa berkecukupan dan tidak akan pernah jatuh dan sebagainya. Inilah yang menarik untuk kemudian menjadi sebuah catatan kita bersama. Yang kedua, apakah fenomena yang terjadi di Amerika itu akan menjalar ke negara lain, bahkan mungkin sebagian besar belahan dunia, katakanlah di Indonesia. Menurut saya Indonesia agak sulit untuk bisa terjadi seperti itu karena ada benteng kultur, ada benteng religiositas yang menjadikan masyarakat itu agak sulit untuk mudah terbakar emosinya seperti Amerika. Kalau kemudian narasi hari ini orang bertanya, kenapa negara semaju Amerika itu menjadi begitu brutal ketika katakanlah sebuah peristiwa terjadi dan mereka memiliki sebuah tuntutan? Jawabannya sebenarnya sederhana. Amerika secara kultur masyarakatnya tidak punya sandaran nilai yang kuat dalam konteks religiositas maupun hal-hal yang sifatnya ya bersifat sakral seperti itu. Sehingga satu-satunya sandaran mereka melihat kehidupan itu ya rasionalitas. Ketika sebuah ketidakadilan terjadi, maka rasionalitas mereka bekerja, ini harus dilawan, ini harus dikatakanlah diprotes dan seterusnya, maka terjadilah itu semua. Di Indonesia agak sulit seperti itu karena banyak hal, misalnya soal berita, soal orang terprovokasi dan sebagainya, itu agak sulit, kecuali pada bagian-bagian tertentu misalnya yang memang katakan ya tadi tidak cukup memiliki daya tahan berupa kemampuan mencaring ya, memfilter berita ataupun lain sebagainya. Yang kedua, Indonesia kalau kita berbicara ketidakadilan, konteksnya dalam katakanlah setengah dekade lebih ini sering kita lihat, tetapi faktanya masyarakat kita cenderung untuk merespon secara damai, cenderung merespon secara ya katakanlah dingin dan seterusnya, walaupun dalam konteks tertentu masih ada pihak-pihak yang kemudian melakukan sebuah ya katakanlah kontrol dan seterusnya. Nah, tetapi jika kemudian ya perilaku yang sama, artinya keengganan menegakkan keadilan juga terjadi dan semakin kuat di Indonesia, maka bukan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu yang sama. Karena hukum sosialnya adalah masyarakat yang tertekan, masyarakat yang keadilannya itu dirampas, pasti akan suatu saat dia akan bergerak. Maka di dunia ini tidak pernah ada sejarah yang namanya sebuah penguasa, seorang penguasa atau rejim itu berdiri absolut sepanjang masa, tidak pernah ada.
Bahkan absolutisme di Prancis yang memicu terjadinya revolusi Prancis juga demikian. Dia bertemu dengan masa akhir. Itu prediksi kalau kemudian di Indonesia. Tapi prinsip yang sama adalah ketika ketidakadilan terus dijalankan atau semakin kuat, maka jalan-jalan untuk kemudian keadilan itu kembali tegak pasti akan ada, selalu ada caranya. Itu yang terjadi Amerika dan kemungkinannya di Indonesia. Lantas apa yang harus kita persiapkan dalam melihat situasi ini? Pertama adalah kita harus semakin membuka wawasan kita. Yang kedua, kita harus semakin cerdas melihat sehingga kita tidak berorientasi cepat atau terburu-buru. Lebih baik kita melakukan sebuah, ya katakanlah, dakwah bil mau'idotil hasanah, ya, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dan yang paling penting ini adalah kita memahami bahwa Islam itu adalah solusi. Apa maksudnya? Kalau kita lihat perumpamaan yang Allah hadirkan di dalam surat An-Nur ayat 35 itu, bahwa yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghorbiyatin. Jadi Allah mengatakan, ya, cahaya itu dinyalakan dari api, dari sebuah pohon yang diberkati, ya, yang dia, pohon zaitun itu dia tidak di timur dan juga tidak di barat. Maknanya adalah ketika bangsa Indonesia, umat Islam ingin membangun bangsa Indonesia secara berkeadilan, bermartabat, berperadaban, maka sebenarnya kita tidak perlu melihat barat dengan kapitalisme ataupun timur dengan komunisme. Justru Islam itu sendirilah yang harus kita bangun, dan inilah saatnya secara peradaban muncul atau dihadirkan sebagai sebuah momentum di mana sekarang baik kapitalisme maupun komunisme secara nyata katakan tidak mampu menghadapi situasi yang menjadikan manusia banyak menghadapi persoalan kehidupan yang sangat substansial. Di sini berarti generasi muda Islam harus menggali nilai-nilai Islam lebih dari sekedar yang selama ini dilakukan, tetapi harus merasuk, ya, masuk secara lebih dalam dan komprehensif, melihat nilai-nilai Islam secara tidak sekedar ritual tapi juga peradaban. Tadi ada sebuah diskusi menarik, bagaimana seharusnya misalnya umat Islam di Indonesia memandang pariwisata ketika customernya itu adalah orang dari negara barat yang dia tidak pakai baju dan seterusnya. Secara fikih ada jawabannya, tapi secara peradaban semestinya umat Islam di Indonesia itu punya superioritas, di mana kemudian orang yang datang ke negeri-negeri Islam termasuk ke Indonesia dalam rangka berwisata pun mereka tidak bisa melakukan, ya katakanlah, adat mereka dibawa ke Indonesia sehingga berpengaruh negatif kepada putra bangsa. Tapi sebaliknya, siapapun yang berkunjung datang ke Indonesia sebagai tamu dan seterusnya, mereka harus mengetahui nilai-nilai dan adat yang ada di negeri ini pada saat yang sama, menghargai, menghormati, dan seterusnya. Inilah sebenarnya sebuah mentalitas yang harus dibangun sehingga kita melihat diri sendiri itu sebagai sebuah person yang membawa nilai dan misi peradaban. Pada saat yang sama ada sebuah dorongan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dunia. Inilah yang mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.